Ayo silakan yuk. Udah saya bilang, Rob kalian tuh dua. Udah dibilang dua masih ngeyel. Ayo silakan. Oke, kita kasih naik ada Adil. Oke, Adil. Kalian muslim tuh nggak boleh main alat musik. Mana sih? Udah dibilang haram, menurut hadis tuh haram. Ya, Adil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ucapkan salam itu kepada siapa, Bang? Umat Islam, bukan Kepada Kristen, Bang. umat Islam. Bukan kepada Ya. saya ya. Bukan, kamu kan Kristen. Iya, menurut ajaran agama Islam dilarang memberi salam kepada umat selain muslim, betul? Iya, bukan kamu. Kamu banyak orang Islam. Kalau orang Islam ketemu dengan orang non muslim, apa yang harus dilakukan? Oh, Dewi Sengi, aga. Kamu orang Ketika apa? umat muslim bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, apa yang harus umat muslim lakukan? Ya, kalau orang Muslim ya, kalau kalau orang-orang Kristen ya. Bang, Weh, kamu tadi mengatakan bahwa umat muslim Nah. tidak boleh memberi salam kepada non muslim, betul? Iya, saya tadi bilang mengucapkan saya sama orang Islam, Bang Edis. Iya, saya tahu. Karena sesuai dengan ajaran agama Islam, orang Islam tidak boleh memberikan salam kepada umat agama lain, betul? Betul. Betul. Nah, kalau umat muslim bertemu dengan umat agama lain, orang-orang kafir, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ya, selamat malam atau salam kenal kalau Harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. ya, bicara apa ini, Des? Nah, mulai dia menutup-nutupi ajaran agama Islam kan. Mulai ditutup-tutupi dia sekarang. Oke. Iya, saya enggak, kita ke tema kok. Saya hanya kilas balik saja. Kamu Oke, sudah mengaku siap. ya bahwa orang Islam kalau ketemu agama lain di jalan harus mereka mendesak orang agama lain itu ke jalan yang sempit. Harus dipersempit jalan mereka, betul? Maksudnya saya nggak ngerti apanya dipersempit. Ya, enggak ngerti. Maksudnya apanya dipersempit? Menurut Apanya? hadis berkata, kata Muhammad tentu ya, Rasulullah bersabda, jikalau kamu bertemu dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, janganlah kamu ucapkan salam kepada mereka, melainkan desaklah mereka ke jalan yang sempit atau persempitlah jalan mereka, betul? Kenapa mau dipersempit? Apanya mau dipersempit, Bang Edi? Jalannya. Ngapain mau dipersempit jalannya? Kita kan bersaudara. Bersaudara. Nah, justru itu Bang. Karena akal abang masih sehat, abang tidak mau menerima itu. Iya. Betul. Makanya saya masuk Islam. Saya orang Islam karena pakai akal, Bang Edis. Baik. Akalnya bagus. Baik, baik. Kita tampilkan sejenak ya. Kita tampilkan sejenak. Oke. Karena Anda tadi sudah mengatakan demikian, maka saya akan tunjukkan dalilnya. Apa yang harus umat muslim lakukan ketika mereka bertemu dengan orang Wahyudi maupun bertemu dengan orang Nasrani. Silakan. Kelihatan ini, Bang? Nah, apa itu, Bang? Coba, apa yang dikatakan di sini? Apabila kalian bertemu, coba baca. Ini dari Rasulullah enggak ini? Apa itu, Edis? Sebentar, apakah ini dari Rasulullah? Kalau bacanya, iya Rasulullah bacanya. Oke. Rasulullah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari antara mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Betul? Betul, kalau bacanya betul. Oke, betul. Jadi sebentar, barusan tadi Daeng bilang bahwa kita ini bersaudara, betul? Iya. Lalu kita kan kenapa sebenarnya ajaran agama saudara. Islam tidak menunjukkan persaudaraan?
Itu maksudnya dipersempit apanya? Apa Loh, itu dipersempit? dipersempit jalannya. Contohnya ada orang Kristen harus dipersempit, dipersusah jalannya, betul? Jalan apanya dipersempit? Bang Nah, Edi? aduh. Jalan Sudah apanya? Maksudnya repot jalan ini apa? kita. Ini. Makanya Bang Adil, kalau abang jadi orang Islam, mustahil abang itu jadi orang baik. Yang ada jadi seperti ini. Ada orang Kristen lagi ada, misalnya nih orang Kristen lagi ada gereja, betul. Besok misalnya hari Minggu. Terus di gereja itu misalnya parkirannya misalnya ditaruh ya, dia parkir di ini di sampai membeludak ke jalan. Kalau ada orang Islam lewat, oh sempit, ganggu itu, persempit, desak mereka ke jalan yang sempit itu, biar mereka di pojok-pojokan sana, di sempit-sempit sana, betul, betul. Betul apanya? Wah. Oke lah, baiklah. Oke Bang, karena Abang pun tidak akan sanggup membahas itu, kita kembali ke tema ya. Kita bahas ini tadi, yuk. Iya, nggak usah lah yang lain Bang Ya. Edi. Nggak usah lah yang lain, karena memang Ya. memang kita Ada tidak akan lah sanggup lain. membahas itu Bisa sudah. bisa. Oke. Macet gua bicara rugi, macet gua bicara rugi. Ya, silakan nih. Semakin Bisa Islam betul. menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya, betul? Oh, itu salah itu Bang Edis. Begini. Silakan jelaskan apa itu hari raya kurban. Itu kan kalau kita berkurban, kita kan berbagi. Jadi kalau berbagi sama orang itu apakah salah Bang Edis? Salah. Oke, baik. Aduh. Baik, Bang, gini, Bang. Berarti umat Kristen itu kalau berbagi salah. Kalau Kristen berbagi boleh, kalau umat Muslim berbagi sesamanya saja, sesama agama Islam. Iya, karena itu kan harus umat Islam. Iya. Yang tidak Apakah umat Muslim boleh berbagi makanannya kepada orang non-Muslim? Boleh, karena sama-sama saudara. Bagi yang Baik, kita tunjukkan lagi dalilnya. Kita akan tunjukkan dalilnya ya. Nih, apakah orang Muslim boleh berbagi makanan kepada umat agama lain? Tidak boleh. Dari mana kalian boleh membagi makanan Boleh, kalian kepada umat Bang agama Edi. lain? Nih, coba nih. Ini namanya apa? apa itu Bang Edis? Ini dari Muhammad juga nggak? Iya, betul dari Muhammad. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Betul? Kalau umat Islam bisa berbagi Bang Edis, kecuali kalau orang Kristen tidak boleh berbagi sama orang Islam. Oke, sekarang Haram tanya. hukumnya. Sebagai seorang Muslim, bolehkah makananmu dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Boleh, boleh. Oke, ayat ini berbicara apa? Berbicara apa itu Bang Edis? Coba kami yang baca. Coba ini. Jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Iya, betul. Oke, berarti boleh nggak makananmu dimakan oleh orang Karesteng? Boleh, boleh banget. Apakah orang Kristen bertakwa? Maksudnya bertakwa gimana? Maksudnya? Coba, apakah orang Kristen itu adalah orang-orang yang bertakwa? Orang bertakwa orang kalau Kristen tidak bertakwa. Tidak karena- bertakwa. Apakah mereka boleh memakan makananmu? Boleh, boleh. Di sini dikatakan boleh atau tidak? Iya, boleh berbagi. Kalau berbagi boleh Bang Edis, kalau Makanya saya bilang teman-teman, Muslim kalau sudah bahas agamanya macam kitiran. Sulit, kalau- saudara-saudara, sulit. Udahlah Emang- Bang. emang Mau sampai salah, kapan Bang kita Edi? ini hidup dalam Sebentar. kemunafikan? Agama Islam itu, kalian itu mengajarkan hal-hal yang seperti tadi. Makanya Tidak saya bilang, boleh. mustahil Bang Edi. Anda menjadi seorang Bang Edi, Islam Bang di Edi. detik yang sama Anda jadi orang baik. Edis. Bang Edis. Wih, Bang, kamu Woi. punya makanan. Bentar, Ah. kamu ada makanan. Kamu lihat apa? saudaramu, tetanggamu orang Kristen, orang Kristen. Mereka tidak punya makanan. Bolehkah makananmu itu kau berikan kepada mereka?
Boleh kan? itu Tidak kan boleh. boleh. Menurut Muhammad tadi, janganlah Boleh. memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini bagaimana? Kecuali, Bang Idris. Berat ini orang Islam. Di hatinya Islam, di otaknya melawan ajaran agama itu, betul? Betul. Boleh Bang Idris, kalau umat Islam berbagi sesama Kristen berat. boleh. Ini berat, Kecuali kalau Kristen berbagi sama Islam tidak boleh. Siapa tahu itu haram. Siapa tahu makanan haram. Misalnya babi. Ini gimana? Kan haram. Kalau bagi Islam. Oke, apakah boleh memakan makanannya ahli kitab? Apa itu ahli kitab? Apa artinya? Apa ahli kitab itu? Loh, saya bertanya, saya tidak paham. Orang-orang apa. Yahudi dan Nasrani, betul? Iya betul. Oke, boleh nggak umat Muslim memakan makanannya orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. kan? Boleh. Makanya saya bilang, ketika kamu mempunyai makananmu, kamu nggak boleh kasih sama orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau ada makanannya orang Yahudi dan Nasrani, boleh kau makan. Rakus. Kalau Rakus. dikasih ya dia. Kalau dikasih apa sih? Oke lah bang, Makan, Widis. saya undang dulu Muslim yang mengerti ajaran agama Islam ya. Bentar. Sebentar Bang Edis. Gimana? Tadi kan bilang Bang Edis, semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas Oke, asalnya. kalau begitu saya tanya sekarang, hari raya itu Jadi asal kalau usulnya dari misalnya mana? Kalau misalnya berbagi, apakah itu tidak jelas? Oke, dari mana asalnya kurban itu, ritual kurban itu? Apa? Asal muasalnya itu dari mana? Asalnya? Maksudnya asal apanya? Nih loh, makanya baca nih. Semakin Islam menjelaskan Idul Kurban, semakin hari raya itu tidak jelas asalnya. Saya tanya, asalnya Idul Kurban itu dari mana? Asalnya dari apa itu? Baca ayat Al-Kausar. Al-Kausar. Coba baca. Surat Al-Kausar, Bang Edis. Surat Al-Kautsar, apa bacanya? Apa arti Al-Kautsar dulu? Artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Oke, berkurbanlah. Oke, ada perintah berkurbanlah di situ. Kenapa kok disuruh asal usulnya itu gimana ceritanya? Kok tiba-tiba disuruh berkurban? Asal usulnya dari Nabi Ismail. Dari Ismail. Apakah Ismail berkurban? Ya dia kan mau dikurbankan, cuma tidak jadi Bang Edis. Terus? Makanya diganti unta atau sapi atau lembu atau kambing. Oke, mana Bang dalilnya Edis. diganti unta atau sapi atau lembu? Silakan. Ada Bang Edis. Silakan ada. baca ayatnya. Sebentar ya Bang Edis ya. Kalau Kausar itu Bang Edis. Memang berat mereka ini. Di dalam surat Al-Kautsar tidak ada di surat Al-Kautsar itu surat cuman pendek doang. Dari mana di situ ada cerita Ismail Ibrahim? Ini Bang Edis. Ada berapa surat Al-Kautsar itu? Ada berapa ayat? Baca. Ini Bang Edis, baca Bang Edis. Sebentar, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? Bukankah hanya ada 3 ayat? Ya. Sebentar dulu Bang Edis. Ini Surat Bang Al-Kautsar Edis. itu Ini bentuknya kalau tidak salah isinya itu cuma pendek, cuma 3 ayat. Dari mana di situ ada Ismail Ibrahim? Bahkan umat Muslim ditanya arti Al-Kautsar aja bingung apa itu Al-Kautsar. Ada yang bilang telaga, ada yang bilang ini, pusing semua Muslim bingung apa itu Al-Kautsar itu. Makanya kalau tidak tahu artinya kalau kasar kenapa Kasar. Kenapa Logatnya ini saudaranya Juma ini. Bang Aldi. Di dalam surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat sih? Saya tidak tahu berapa ayat. Cuma Nih, artinya saya tunjukkan ya surat Al-Kautsar ya. Nih. Tidak ada. Berkurban itu Bang Edis. Baik, kita bukakan surat Al-Kautsar ya. Ini surat paling pendek, salah satu surat pendek dalam Quran. Kok bisa-bisanya dia bilang di sini ada Ismail dikorbankan, itu dari mana? Inilah orang Islam nih teman-teman. Aduh, berat setengah mati. Oke. Nih ya. Ini surat Al-Kautsar. Oke.
Sudah? Apa itu? Ini loh, surat Al-Kautsar. Sudah? Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Itu ayat yang satu. Ayat yang kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itulah perintah Tuhan, berkurban. Iya, kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sudah, ini hanya 3 ayat saja ini surat Al-Kautsar ini. Di mana di sini ada Ibrahim, ada Ismail di mana? Apanya Bang Idis? Apanya katanya? Aduh, udah kau di bawah sana. Aduh, sudah setengah mati kita seru-seru dia nyapa. Nyari orang Islam yang pintar teman-teman, sulitnya setengah mati.